Scene berpindah ke Peter, sang jurnalis. Peter yang melihat jadwalnya harus mewawancarai Victor langsung menyerahkan tugas tersebut kepada anak magang di perusahaannya, yaitu Tommy Maguire. Peter beralasan bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk mewawancarai atlet masa kini. Mendengar hal itu, Tommy yang polos dan tidak tahu apa-apa langsung menyanggupi tugas tersebut dengan antusias. Sesampainya di lokasi, Tommy heran melihat sasana tinju milik Victor yang bentuknya lebih mirip seperti markas bangsa Viking. Ketika melangkahkan kaki memasuki bangunan tersebut, terlihat para anak buah Victor, anak-anak suku Mohican, sedang sibuk berlatih tinju. Salah satu anak buah di sana menyeringai melihat kedatangan seorang pendatang baru. Mereka langsung menggoda Tommy dan berseru heran melihat apa yang dilakukan seorang anak kecil di tempat seperti ini. Tommy menjelaskan dengan sopan bahwa dirinya berasal dari Everyday Sports TV dan datang untuk mewawancarai Victor. Mereka semua seketika tertawa terbahak-bahak. Salah seorang dari mereka menanyakan apakah Tommy adalah wartawan baru. Ketika Tommy mengangguk, pria itu menyarankan agar saat wawancara nanti, Tommy langsung bertanya to the point kepada bos mereka. Meskipun terkesan kasar, anak-anak Mohican tetap ramah dengan menawarkan makanan dan minuman kepada Tommy, lalu mengantarkannya untuk menemui sang pelatih. Sebelum bertemu langsung dengan Victor, Tommy terlebih dahulu mewawancarai sang pelatih, Andre. Tommy membuka percakapan dengan bertanya seperti apa sosok atlet bernama Grigorev Victor tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, sang pelatih menjawab tegas, dia sampah. Mendengar ucapan frontal itu, Tommy tentu saja terkejut dan heran. Kau tak mendengarku? Aku bisa mengulangnya ratusan kali, dia sampah. Dia bukan sampah biasa, dia adalah kenistaan bagi dunia tinju. Tegas Andre tanpa keraguan sedikit pun di raut wajahnya. Sang pelatih kemudian menceritakan awal mula ia bertemu dengan Victor. Dahulu Andre adalah seorang pelatih yang sangat berfokus pada teknik dan keaslian seni bertinju. Bahkan hingga sekarang ia masih menjunjung tinggi estetika tersebut. Bagi Andre, tinju adalah sains. Impian terbesarnya sejak dulu adalah memiliki atlet didikan jenius seperti Jean-Pierre Manuel. Andre selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berfokus pada teknik dasar. Di masa kejayaannya, sasana milik Andre adalah tempat yang sangat masyhur, bahkan dinobatkan sebagai gym terbaik karena kedisiplinan dan kegigihan para atletnya. Namun segalanya mulai hancur ketika Victor muncul. Suatu hari Andre masuk ke dalam sasana dan melihat seseorang sedang memukuli samsat. Andre bertanya kepada para anak buahnya siapa pria itu, karena ia belum pernah melihatnya. Anak buahnya menjawab tidak tahu karena pria itu tiba-tiba saja datang dan terus memukuli samsak sejak pagi. Salah satu anak buah menimpali bahwa ketika ditawari untuk mendaftar, pria itu mengatakan kalau ia datang hanya karena merasa bosan. Andre yang memperhatikan gerakan hook Victor merasa bahwa pukulan pria itu sangat luar biasa. Ia menghampiri Victor dan memuji kekuatannya. Mendengar pujian itu, Victor justru heran, lalu berkata bahwa pukulan hook yang sebenarnya adalah seperti ini. Andre terpana bukan main. Ia sangat terpukau oleh apa yang ia saksikan di hadapannya. Andre lalu memperkenalkan diri dan menanyakan nama pria tersebut. Grigorev Victor, jawabnya singkat. Tanpa basa-basi, Andre langsung mengajak Victor untuk menjadi juara dunia bersamanya. Mendengar tawaran yang memicu adrenalin tersebut, Victor akhirnya setuju karena menurutnya hal itu tampak menarik. Mengingat kembali kenangan yang menurutnya petaka itu, Andre memegang kepalanya frustrasi. Ia merasa sangat bodoh saat itu karena dibutakan oleh kekuatan Victor. Melihat Andre yang mendadak frustrasi sendiri, Tommy bertanya dengan canggung, apakah sang pelatih baik-baik saja? Anak buah yang mengantarkan teh menenangkan Tommy sambil berbisik bahwa pelatih mereka memang sudah biasa seperti itu, jadi diabaikan saja. Andre melanjutkan ceritanya. Kala itu, ia menyuruh Victor untuk merapikan rambutnya sebagai langkah pertama menjadi seorang petinju profesional. Andre menegaskan bahwa di sasananya ia sangat menjunjung tinggi disiplin dan aturan. Baginya, atlet profesional adalah mereka yang mampu menjaga pikiran dan tubuhnya dengan baik. Itulah moto hidupnya. Namun Victor malah merespons dengan jawaban yang sama sekali tidak nyambung. Suku Mohican adalah suku terkuat, dan aku akan jadi yang paling kuat. Andre mencoba memaklumi karena ia tahu di luar sana memang ada petinju berbakat yang enggan mendengarkan orang lain karena merasa sudah hebat sejak lahir. Andre tak ambil pusing dan langsung menjelaskan bahwa petinju hebat selalu menguasai jab. Jika seorang atlet memiliki jab kiri yang sempurna, ia bisa menaklukkan dunia. Andre berjanji akan mengajarinya secara terperinci dari dasar. Namun Victor malah memotong. Aku cuma memukul asal-asalan.
Anak muda sepertiku punya kekuatan pukulan yang sangat dahsyat, dan bagiku itu saja sudah cukup. Melihat keras kepala dan kesombongan Victor, Andre memutuskan untuk mengubah strateginya. Ia ingin memberikan pelajaran berharga dan menunjukkan betapa kerasnya dunia tinju jika tanpa teknik dan sains. Andre berkata bahwa Victor boleh bertanding menggunakan caranya sendiri. Victor terkejut. Benarkah aku boleh melakukan apapun sesuka hatiku? Andre mengangguk. Ia berjanji akan mengakui cara bertarung Victor jika pria itu sanggup naik ke ring profesional dan menang setidaknya 1 kali. Mendengar kata 1 kali, Victor merasa pelatihnya salah bicara. Dengan percaya diri, ia menegaskan, hanya dengan 1 pukulan pun, aku akan jadi juara dunia. Tentu saja Andre tertawa mendengar lelucon tersebut. Menurutnya, menang 1 kali pertarungan saja sudah mustahil bagi orang tanpa teknik, apalagi menjadi juara dunia. Jika itu benar-benar terjadi, aku akan menuruti semua keinginanmu, tantang Andre. Akhirnya hari debut Victor pun tiba. Selama pertandingan berlangsung, lawan Victor merasa bingung, karena Victor terus-menerus mengulang satu gerakan yang sama, yaitu hook. Dilihat dari ayunannya, sepertinya pukulan ini sangat kuat. Batin sang lawan sembari memiringkan badan menghindari pukulan tersebut. Sayangnya, tak satu pun pukulan Victor yang berhasil mengenai target. Gerakan hook mentah tersebut menguras banyak energi dan waktu, sehingga lawannya dapat dengan sangat mudah menghindarinya. Melihat hal itu dari sudut ring, Andre tersenyum puas. Baginya, tinju adalah olahraga sains yang membutuhkan teori dan perhitungan. Meskipun kau punya pukulan Russian hook yang keras, kau tak akan bisa menang hanya dengan asal memukul tanpa teknik. Dia yakin pertandingan debut ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meredam kesombongan Victor. Namun, pada ronde terakhir, sebuah kejadian luar biasa tak terduga terjadi. Saat Victor sudah berada di ambang batas staminanya, sang lawan menyeringai puas karena merasa beruntung mendapatkan lawan yang begitu bodoh. Namun, tepat saat tinju Victor melayang ke arahnya, petinju tersebut tiba-tiba tak sengaja tergelincir. Akibatnya, pukulan hook dari Victor mendarat telak tepat di wajahnya. Pukulan dahsyat itu membuat tubuh sang lawan terputar 360 derajat di udara sebelum akhirnya roboh KO seketika. Melihat kejadian itu, Andre tersentak. Dengan berat hati, ia mencoba rasional dan menganggap bahwa kemenangan tadi hanyalah murni keberuntungan yang bisa terjadi pada siapa saja. Hari sial tidak ada di kalender, gumam Andre menenangkan dirinya. Andre sangat yakin di pertandingan berikutnya, lawan selanjutnya akan menghabisi Victor. Namun secara mengejutkan, Victor kembali memenangkan pertarungan selanjutnya. Andre mencoba berpikir positif bahwa itu masih keberuntungan semata karena lawan-lawan di awal karir hanyalah petinju amatir. Tapi jangan harap kau bisa tetap menang dengan keberuntungan di level profesional yang sebenarnya, cetus Andre dalam hati. Namun pertandingan demi pertandingan terus dimenangkan oleh Victor. Disitulah Andre mulai merasa ada yang salah dengan jalan hidupnya. Bulan demi bulan, minggu demi minggu, Victor membantai semua lawannya hanya dengan 1 pukulan. Andre yang menyaksikan fenomena itu secara langsung masih enggan menerima kenyataan. Memang benar, daya hancur pukulan Victor setara dengan kekuatan Arontide. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa menyapu bersih banyak pertarungan hanya dengan 1 kali tinjuan dan gerakan yang sama? Sorak-sorai penonton menggema menyerukan nama Victor. Hingga pada akhirnya, Victor berhasil menduduki peringkat pertama dan berhak menantang sang juara dunia kelas cruiserweight, Gilbert Einstein. Di titik itulah, Andre baru menyadari bahwa Victor telah memiliki basis pendukung yang sangat besar. Sebelum memulai pertandingan title match, Victor menoleh ke arah pelatihnya lalu berkata, "Hei, manajer, kau akan menuruti semua permintaanku jika aku jadi juara dunia hari ini, kan?" Andre tertegun, teringat kembali pada janji konyol yang pernah ia ucapkan dulu. "Jika hari ini aku menjadi juara dunia, kau resmi menjadi orang Mohikan terhormat." Hahaha, seru Victor dengan semangat yang membara. Bruce Lee pernah berkata, ia tidak takut pada seseorang yang berlatih 10.000 tendangan sebanyak 1 kali, tetapi ia sangat takut pada seseorang yang berlatih 1 tendangan sebanyak 10.000 kali. Quote di atas menunjukkan bahwa seseorang yang mengasah 1 keahlian seumur hidupnya adalah sosok yang sangat berbahaya. Hal itu pula yang menggambarkan Grigorev Victor, petinju dengan teknik 1 pukulan seumur hidup yang mematikan, yang kini melangkah menuju pertarungan title match.
Pertandingan untuk memperebutkan gelar juara kelas cruiserweight akhirnya dimulai. Di sudut penantang berdiri Grigore Victor, sedangkan di sudut juara bertahan berdiri sang mad scientist di dunia tinju, Gilbert Einstein. Seperti biasa, Colin sang komentator ditemani oleh Bob Norris untuk memandu jalannya laga. Colin meminta pendapat Bob mengenai pertandingan ini. Bob secara belak-belakan menyebut bahwa meski Einstein adalah petinju paling jenius yang pernah ada, ia merasa kecewa karena penantang kali ini benar-benar tampak seperti sampah. Meskipun begitu, Bob tetap mengapresiasi keberhasilan Victor mencapai titik ini. Menurut Bob, Victor adalah atlet yang bisa dikalahkan oleh siapa saja, tetapi uniknya, ia juga sosok yang bisa mengalahkan siapa saja. Setidaknya satu kali dalam sejarah tinju yang panjang ini, ada seorang juara yang terlahir dari sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat manusia, pungkas Bob. Bel pertandingan pun berdenting. Gaya adalah massa dikali percepatan. Tinjuan F sama dengan MA, seru Einstein sambil melayangkan pukulan tepat mengenai wajah Victor menggunakan hukum Newton. Melihat pukulan penuh teori fisika tersebut, adrenalin Andre, pelatih Victor, langsung terpacu. Begitulah tinju yang sebenarnya, batinnya. Seperti yang diperkirakan semua orang, Victor terus-menerus menjadi bulan-bulanan di sepanjang pertandingan. Melihat Einstein yang menyerang dengan memperhitungkan waktu, massa, kecepatan hingga kalkulasi energi, Andre berteriak penuh semangat mendukung sang juara bertahan. Akhirnya, Victor roboh dan mengalami down untuk pertama kalinya dalam laga perebutan gelar ini. Di antara kerumunan penonton, ada yang berteriak yakin bahwa Victor akan bangkit. Tetapi tidak sedikit pula yang bersuara sinis bahwa ini adalah down tercepat sepanjang karirnya. "Bagus, teruslah rebahan di sana, Victor!" teriak Andre puas dari luar ring. Victor meringis gusar. Sialan, ilmuwan tinju di hadapanku ini kuat sekali batinnya. Namun, bukannya gentar, jiwa pejuang Victor justru makin terbakar. Ia menegaskan dalam hati bahwa dialah yang terkuat. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Selama 12 ronde penuh, Victor hanya menjadi samsak tinju yang terus dipukuli. Andre yang melihat anak didiknya babak belur merasa sangat puas. Teorinya selama ini terbukti benar. Pukulan keberuntungan itu tidak pernah ada. Menurut Andre, pukulan seorang petinju adalah buah dari setiap tetes keringat dan usahanya. Untuk memiliki pukulan yang mematikan, seseorang harus berlatih keras tanpa henti. Andre merasa Victor kini harus sadar bahwa kemenangan-kemenangannya kemarin memang murni keberuntungan belaka. "Jangan lengah sampai akhir, berikan dia pelajaran Einstein," teriak Andre bersorak. Dalam hati Einstein tertawa. Tak mengira Victor bisa melangkah sejauh ini dengan caranya sendiri. Tetapi ia meminta maaf bahwa perjalanannya harus terhenti sampai di sini. Bagi Einstein, pukulan keberuntungan pada akhirnya hanyalah pukulan biasa, karena setiap gerakan di atas ring membutuhkan ruang dan energi kinetik. Jika kau sudah merencanakan gerakan selanjutnya sebelum kesalahan terjadi, kau tidak akan pernah melakukan kesalahan, bukan? Ujar Einstein sambil terus melancarkan combo punch ke tubuh Victor. Victor frustrasi dan berteriak murka. "Hei, kau sudah cukup memukulku dari tadi. Bukankah lebih adil kalau sekarang giliran aku yang memukulmu? Paling tidak sekali saja, dasar sialan." "Ternyata kau ini memang atlet yang tidak pernah berlatih ya," ejek Einstein tanpa menghentikan rentetan pukulannya. Colin memuji ketahanan fisik Victor yang terbukti sudah setingkat dengan juara dunia karena sanggup menahan serangan bertubi-tubi tersebut. Di tengah siksaan itu, Victor sampai menangis dan mengemis, memohon agar Einstein memberinya kesempatan memukul setidaknya satu kali. Seketika, Einstein menghentikan tinjuannya. Victor tentu senang, lalu bertanya apakah sekarang gilirannya boleh memukul. Einstein tersenyum dingin. Ia menjelaskan bahwa setiap massa memiliki energi yang setara, dan energi memiliki massa yang sesuai. Energi adalah massa dikali kuadrat kecepatan cahaya. Tinjuan E sama dengan mc kuadrat. Seru Einstein melancarkan ultimate attack-nya. Hantaman dahsyat E sama dengan mc kuadrat membuat Victor roboh down untuk kedua kalinya. Down kali ini sangat serius. Darah segar mengalir deras dari wajah Victor. Seluruh penonton memberikan respek dengan rasa hormat. Victor telah berjuang melangkah sejauh ini, tetapi tampaknya perjuangan Victor harus berakhir sampai di sini. Para anggota suku Mohikan menangis histeris menyaksikan bos mereka tergeletak tak berdaya di atas kanvas. Sekarang kau mengerti kan perbedaan kekuatan kita? Menyerahlah dan beristirahatlah dengan tenang. Seru Einstein sembari berbalik menuju sudut ring, menunggu hitungan wasit selesai. Mendengar ucapan Einstein, Andre seketika mandi keringat dingin.
Menurut Andre, seharusnya Einstein tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu di hadapan Victor. Benar saja, jemari Victor mulai bergerak. Di detik-detik kritis itu, kilas balik masa lalunya berputar di kepalanya. Terlihat Victor terlahir dari orang tua suku Mohican. Victor mempunyai moge dan pasangan. Kala itu Victor mengamuk dan meninju sebuah pohon hingga roboh, mungkin karena putus dari pasangannya. Aku cuma terlahir di sini dan tak ada artinya. Tiba-tiba Victor bangkit kembali dan berdiri dari daunnya sambil meraung keras hingga menggelegar ke seluruh arena. Apa sih ini anjir? Mimin gak sanggup merekapnya. Dua-duanya terlalu absurd. Saya akan lawan! Seluruh penonton terperanjat tak percaya. Di saat semua orang berharap pertarungan telah usai, pria itu justru bangkit kembali. Victor menatap Einstein dengan pandangan mata yang sangat tajam. Kau tahu, katanya orang pintar itu takut akan masa depan karena mereka terlalu banyak berpikir. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Masa depan, ketakutan, atau penderitaan konyol lainnya. Cuma ada satu hal yang ada di pikiranku, selalu hidup dengan kekuatan penuh. Einstein menyeringai dingin mendengarnya. Bagi sang ilmuwan, itu hanyalah cara berpikir dangkal ala organisme bersel tunggal. Demi masa pensiunku yang gamai, aku tidak peduli dengan omonganmu itu. Seru Einstein melesat menerjang Victor untuk mengakhiri pertandingan. Namun di tengah terjangan kilat tersebut, Einstein tiba-tiba tergelincir. It was at this moment he knew. He fucked up. Pukulan Russian hook andalan Victor melayang dan mendarat telak di wajah Einstein. Hantaman brutal itu membuat tubuh sang juara bertahan berputar 180 derajat di udara sebelum akhirnya roboh KO tak sadarkan diri seketika. Wasit langsung menghentikan pertandingan. Bel berdenting nyaring mengumumkan bahwa Grigorev Victor resmi menjadi juara baru kelas cruiserweight. Kembali ke masa sekarang. Setelah menceritakan seluruh perjalanan Victor dari awal hingga menjadi juara dunia, Andre menarik napas dalam-dalam. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa kehebatan Victor yang sebenarnya bukanlah terletak pada teknik atau daya hancur tinjuannya, melainkan pada keberuntungannya yang tak masuk akal. Mendengar cerita panjang tersebut, Tommy seakan tak percaya bahwa seluruh perjalanan karir Victor hingga menjadi juara dunia hanyalah berlandaskan keberuntungan belaka. Andre mengangguk mantap. Ya, semuanya murni keberuntungan. Menurut Andre, daya hancur pukulan Victor memang luar biasa dan setara dengan Ehrenheit. Namun tetap saja tidak masuk akal jika seseorang bisa merengkuh sabuk juara dunia hanya dengan mengandalkan satu pukulan. Sekarang kau mengerti kan kenapa dia adalah sebuah kenistaan bagi dunia tinju? Tanya Andre serius. Akan tetapi bukannya menyetujui, Tommy justru menanggapi pertanyaan itu dengan mata berbinar-binar. Menurut Tommy, kisah perjalanan Victor justru sangat keren. Tommy lantas menanyakan pendapat Andre mengenai pertandingan mendatang yang akan mempertemukan Victor dengan Yu. Andre menjawab singkat dan dingin. Tidak mungkin menang. Ia menatap Tommy lekat-lekat lalu menegaskan. Kau sendiri sudah lihat kan bagaimana Yu melatih tubuhnya akhir-akhir ini. Kami jelas bukan tandingannya. Satu-satunya orang yang bisa menyainginya hanyalah Ehrenheit. Namun Tommy beranggapan bahwa dalam dunia olahraga tidak bisa diprediksi kemungkinan Victor keluar sebagai pemenang. Mendengar celotehan itu, Andre mendadak murka. Menurutnya, tidak ada kata mungkin kali ini. Victor pasti akan kalah telak di tangan Yu. Titik. Tiba-tiba, Victor muncul dengan gebrakannya. Andre yang melihat kedatangan anak bidiknya itu hanya bisa bergumam lirih. Sudah kubilang, buka pintu pakai tanganmu saja. Victor menatap Tommy lalu bertanya, siapa bocah di depanmu ini, pelatih? Tommy segera memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia datang untuk mewawancarai Victor terkait pertandingan spesial yang akan datang. Mendengar kata wawancara, Victor sama sekali tidak peduli. Ia tak berminat dengan hal konyol semacam itu. Victor berkata bahwa ia akan pergi latihan dan jika Tommy ingin ikut, ia boleh mengekor dari belakang.
Akhirnya Victor, Tommy, dan Andre berjalan menuju lokasi latihan yang dimaksud oleh Victor. Di tengah perjalanan, Tommy terheran-heran dan bertanya mengapa hanya untuk latihan saja Victor harus terbang jauh-jauh sampai ke Nepal. Andre menyahut sinis, menyarankan agar Tommy tidak usah tahu, karena apapun yang dilakukan oleh Victor semuanya di luar nalar manusia. Victor menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan bertanya kepada mereka berdua, "Apakah kalian ingin tahu alasannya?" Andre langsung menyelah bahwa ia sama sekali tidak mau tahu. Sebaliknya, Tommy justru mengangguk antusias. Victor menjelaskan bahwa ia selalu berambisi untuk menjadi makhluk hidup terkuat di muka bumi. Ia juga ingin menjadi pria gagah dan macho sebagaimana sepantasnya seorang pemimpin suku Mohican. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menjadi makhluk terkuat? Jawabannya sederhana, jika ingin jadi kuat, kau harus belajar dari yang terkuat juga, cetus Victor, bertanya sendiri dan menjawabnya sendiri. Victor lantas bercerita bahwa kala itu ia berkelana mencari keberadaan makhluk terkuat hingga masuk ke dalam hutan belantara. Di sana, ia bertarung dan menumbangkan berbagai binatang buas. Hingga akhirnya, sang puncak rantai makanan pun muncul, seekor beruang coklat Himalaya. Melihat lawan tangguh di hadapannya, adrenalin Victor terbakar hebat. Ia merasa jika hari ini bisa menumbangkan beruang tersebut, ia resmi menjadi makhluk terkuat di bumi dan berada di puncak rantai makanan. Namun di dalam hati sang beruang, binatang itu sebenarnya cuma bergumam, "Wah, cemilan datang." Seketika keduanya melesat menerjang satu sama lain. Namun kocaknya, tepat di hadapan Victor, sang beruang justru tergelincir. Apes bagi sang beruang, pukulan hook milik Victor mendarat telak tepat di wajahnya. Victor lantas terduduk di atas tubuh beruang tersebut sambil merenung. Harusnya pertarungan ini berlangsung epik dan memakan waktu lama. Ia mulai berpikir ulang, bukankah makhluk terkuat sepanjang sejarah bumi sebenarnya adalah dinosaurus? Namun ketika merenung lebih dalam, ia menyadari bahwa dinosaurus yang sekuat itu pun akhirnya punah digulung oleh kekuatan alam. Dengan kata lain, kalau aku ingin jadi yang terkuat, aku harus memasukkan kekuatan alam ke dalam tinjuku ini, seru Victor berapi-api. Mendengar filosofi yang begitu dalam, mata Tommy kembali berbinar kagum. Ia merasa kebijaksanaan Victor seakan setara dengan pemikiran para filsuf seperti Socrates. Victor menambahkan penuh hikmat bahwa tidak peduli seberapa kuat si rambut runcing Yu, ia hanyalah manusia biasa yang lemah di hadapan keagungan alam. Ketika Victor meminta pendapat Tommy tentang ideologinya, Tommy tanpa ragu memuji bahwa jalan pikiran itu sangat cerdas, setara dengan kejeniusan Nikola Tesla. Victor kemudian menunjuk puncak pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi di depan mata. Ia mengajak Tommy untuk mendaki ke atas. Karena baginya, puncak tertinggi gunung adalah simbol kekuatan bumi. Setelah mendaki Himalaya, Victor mengunjungi suku pedalaman untuk menjalani ritual pengabdian kepada alam. Di sana, ia nekat meninju magma yang membara. Sekedar fakta unik, tangan manusia dalam kondisi tertentu mungkin tidak langsung terbakar hebat karena adanya efek Leidenfrost. Tak berhenti di situ, Victor lalu pergi ke tengah lautan yang sedang dihantam ombak raksasa. Ia meninju ombak-ombak besar itu agar kekuatannya menyatu dengan samudera. Terakhir, Victor memanjat bukit tertinggi di tengah kecamuk hujan badai petir, berniat untuk meninju halilintar secara langsung. Melihat kegilaan itu, Andre berseru kepada Tommy, "Kau lihat itu bocah, si bangsat itu meskipun sedang bermain-main dengan maut, tidak mati-mati juga seperti kecoa." Andre bahkan sampai mengepalkan tangan dan berdoa khusyuk agar anak didiknya itu tersambar petir dan tewas saat itu juga. "Tolong Tuhan, tolonglah aku. Aku berjanji akan hidup sebagai orang baik, asalkan Engkau membunuhnya hari ini." Seketika, doa tersebut dikabulkan secara instan. Sebuah kilatan petir menyambar tubuh Victor dengan dahsyat tepat di depan mata mereka. Andre tertawa kegirangan bukan main sambil berjalan mendekati tubuh Victor yang berasap. Namun secara mengejutkan, ketika asap mulai mereda, Victor masih berdiri tegak tanpa cedera berarti. Geli juga, gumam Victor santai. Ia lalu mengepalkan tinjunya ke udara dan berseru dengan nada dingin, "Lightning Punch!" Scene berpindah ke kediaman Yu. Di waktu yang bersamaan, ketika Yu hendak membuka kemasan es krim, ia mengalami kesialan.
Beberapa hari kemudian, Sin beralih ke sasana tinju Lions Boxing Club. Arnold, sang pelatih kepercayaan pelatih K, merasakan kecemasan yang tidak biasa karena lawan Yu kali ini adalah Grigorev Viktor. Menurut Arnold, Viktor memang tidak memiliki kemampuan tinju nyata yang hebat. Namun meskipun begitu, entah kenapa ia merasa harus mempersiapkan strategi ekstra untuk berjaga-jaga. Arnold lantas memanggil pelatih K karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan secara serius. Sin beralih ke sebuah negara di Skandinavia. Salah seorang petugas patroli di sana meneropong sesosok entitas tak dikenal dari kejauhan. Sosok itu terlihat sedang menggali tumpukan salju yang sangat dalam. Menurut sang petugas, mungkin makhluk itu hanya sedang berupaya menghindari cuaca dingin yang ekstrim. Namun, seperti yang kita tahu, sosok itu tidak lain adalah Viktor dan kawan-kawan yang sedang berlatih gila-gilaan melawan hukum alam. Kembali lagi ke gym milik pelatih K. Arnold menegaskan bahwa meskipun perbedaan kekuatan antara Yu dan Viktor terlampau jauh, karena Viktor adalah atlet yang teramat janggal, Arnold menyarankan pelatih K untuk menyusun taktik khusus demi menghadapinya. Pelatih K yang mendengar saran tersebut bertanya santai, contohnya taktik seperti apa? Sin berpindah lagi memperlihatkan para pekerja tambang. Mereka terperanjat heran melihat seseorang yang sedang menambang di kedalaman gua hanya dengan menggunakan ayunan tinjuan mentahnya. Dan seperti yang bisa ditebak, sosok itu adalah Viktor. Di sasana tinju, Arnold menjelaskan kembali bahwa lawan mereka kali ini adalah atlet yang seolah didukung penuh oleh semesta dan selalu mengandalkan keberuntungan. Arnold menyarankan K untuk mempersiapkan pertandingan ini secara matang demi meminimalisasi risiko. Tiba-tiba, Yu yang baru saja selesai berlatih dan turun dari ring merasa aneh karena akhir-akhir ini tali sepatunya sering terlepas sendiri tanpa sebab. Di sisi lain, Viktor merasa bahwa lawan yang akan dihadapinya memiliki kecepatan pukulan yang luar biasa. Ia pun memutuskan untuk berlatih meninju melawan senjata tercepat, yaitu sebuah Gatling gun. Tommy yang berhari-hari menemaninya selalu dibuat terpukau oleh metode latihan Viktor yang di luar akal sehat. Sementara itu Arnold merasa bahwa untuk pertandingan kali ini mereka harus berfokus pada akumulasi perhitungan skor angka. Sebab dari pengamatannya, Viktor selalu berhasil menghabisi lawannya justru ketika sang lawan mencoba melancarkan serangan K. Pelatih K membenarkan hal tersebut. Tapi kalau kita mengurangi peluang itu, apakah itu artinya tidak akan ada kesialan yang menimpa kubu kita? Tanya K. K menambahkan bahwa jika kita memiliki peluang menang sebesar 99%, itu artinya masih ada 1% peluang untuk kalah. Begitu pula sebaliknya. Tepat ketika Yu mencoba memulai latihannya kembali dan hendak memukul samsak, tiba-tiba lampu yang berada di atasnya copot dan jatuh menimpanya. Beruntung, Yu yang memiliki refleks tingkat dewa berhasil menghindar tepat pada waktunya dari serangan gaib tersebut. Meanwhile, Andre sedang berada di dalam gereja, berdoa khusyuk kepada Tuhan agar membiarkan sains memenangkan pertandingan mendatang. Di sampingnya, Tommy meminta doa agar gajinya dinaikkan, mendapatkan pasangan hidup, dan diberi postur tubuh yang tinggi ideal. Sementara itu, Viktor hanya bergumam dalam hati bahwa ia ingin buang air besar. Pastor di sana menyelesaikan doanya, lalu memberitahu mereka bertiga bahwa air suci di hadapan mereka akan melindungi mereka dari hal-hal jahat. Viktor mengepalkan tangannya, lalu berseru dalam hati, Holy Punch. Mendengar peringatan Arnold setiap hari agar menyiapkan strategi khusus, K akhirnya menyudahi obrolan tersebut. Menurutnya, Yu sudah berada dalam kondisi puncak, dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita sudah ditakdirkan untuk hidup, kita akan hidup. Kalau kita sudah ditakdirkan untuk mati, kita akan mati. K menambahkan bahwa anak didiknya tidak mungkin kalah, jadi Arnold tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Akhirnya, hari pertandingan besar yang memperebutkan gelar juara dunia kelas cruiserweight pun tiba. Para penonton bersorak riuh, hari yang dinanti-nantikan akhirnya telah tiba. Dua atlet yang menuliskan sejarah dengan dua makna yang bertolak belakang kini berdiri di panggung yang sama. Di sudut penantang, Yu yang bersiap menaklukkan gelar juara dunia ke-8 sudah siap sedia. Di sudut juara bertahan, Grigorev Viktor dengan segudang keanomaliannya sudah berdiri tegak di atas ring. Colin, sang komentator, meminta pendapat Bob mengenai duel dua petinju anomali ini.
Bob yang sudah menyaksikan beberapa kali pertandingan Victor, jujur saja mengaku tidak tahu. Namun ia menegaskan, selama matahari masih terbit dari ufuk timur, kemenangan pertandingan ini ia pastikan adalah milik Yu. Menurut Bob, tak peduli seberapa beruntungnya seorang bayi, bayi itu tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang atlet bela diri. Itulah gambaran perbedaan kemampuan antara kedua pemain ini, tutur Bob mantap. Di sudut sang juara bertahan, Victor berkata kepada pelatihnya bahwa hari ini tinju dan jiwanya sedang meraung-raung memacu adrenalin. Seakan-akan seluruh latihan keras yang dilakoninya selama ini berbuah manis. Seakan kini seluruh kekuatan alam semesta berada di dalam genggamannya. Hari ini, dengan tinjuku ini, aku akan memberi pelajaran pada si rambut runcing itu, seru Victor berapi-api. Mendengar perkataan itu, Andre yang selama ini tidak pernah memberikan semangat kepada anak didiknya, secara mengejutkan tiba-tiba hatinya tergerak begitu saja. Hari ini, entah kenapa ia benar-benar ingin mendukung Victor. Ya, itu semangat yang bagus. Begitu kau menang hari ini, kau akan benar-benar menjadi orang terkuat di dunia. Lakukan yang terbaik, ucap Andre tulus. Bel pertandingan berdenting nyaring. Yu dan Victor langsung melesat menerjang satu sama lain. Namun di tengah terjangan kilat itu, Yu tiba-tiba tergelincir. Pada saat yang bersamaan, kilatan lampu stadion di atas arena menyilaukan pandangan mata Yu secara mendadak. Dan di saat yang bersamaan pula, ketika Yu berusaha memasang posisi guard, otot bahunya mendadak mengalami kram hebat. 3 kejadian dengan probabilitas yang amat sangat kecil itu terjadi secara bersamaan di detik yang sama. Victor yang membawa seluruh hukum alam di tangannya melayangkan pukulan. Hantaman hook yang teramat keras mendarat tepat dan telak di wajah Yu. Wasit dan seluruh pasang mata yang menyaksikan terbelalak tak percaya. Wasit langsung memberikan hitungan down dan tak lama, bel tanda berakhirnya ronde pun akhirnya berdenting. Seluruh pendukung Victor bersorak gemuruh. Lohichan adalah yang terkuat. Sang autor secara kocak menginterupsi para pembaca setia The Boxer, mengumumkan bahwa sebenarnya judul manhwa ini bukan lagi The Boxer, melainkan The Mohican. Dan akhirnya cerita pun bersambung. Anjir, apaan sih autornya ini? Sebelum lanjut, Mimin minta satu orang satu like agar Mimin terpacu menuntaskan The Mohican sampai tamat. Setelah pertandingan selesai dengan hasil yang sangat mengejutkan seluruh penonton di arena maupun di rumah, Victor langsung diserbu pertanyaan wartawan dari berbagai belahan dunia dan saluran televisi. Popularitas Victor melonjak drastis hingga ia menjadi sangat terkenal. Orang-orang bahkan mulai menjulukinya sebagai manusia terkuat di dunia. Namun di atas kelasnya sebenarnya masih ada satu atlet kelas berat atau heavyweight, yaitu Aaron Tite. Para wartawan pun menanyakan apa yang akan dilakukan Victor mengenai hal tersebut. Meski demikian, fakta utamanya tetap sama. Victor telah berhasil menumbangkan Yu. Para wartawan terus mencecarnya dengan pertanyaan, bagaimana perasaan Victor setelah menjadi orang terkuat di bumi? Apa makanan favoritnya? Hingga apa warna celana dalam yang digunakannya hari ini? Victor hanya menjawab santai bahwa lelaki sejati tidak memakai hal semacam itu. Ketika ditanya mengenai rencananya ke depan, Victor menjawab tegas bahwa target selanjutnya adalah menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta. Tak lama, hanya beberapa hari setelah kemenangan bersejarah itu, segerombolan pria berjas rapi mendatangi Victor. Salah satu dari mereka memberikan penawaran gila. Apakah Victor bersedia menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat?
Menurut mereka, dunia saat ini sedang berada dalam kekacauan, dan Amerika Serikat membutuhkan sosok presiden kuat yang mampu menarik perhatian seluruh pasang mata di dunia. Victor yang heran sempat bertanya, apakah orang asal Rusia sepertinya bisa menjabat sebagai presiden Amerika Serikat? Pria berjas itu menjawab mantap bahwa tentu saja bisa. Keberuntungan ajaib Victor pun terus berlanjut. Ia mendapatkan suntikan dana kampanye dari donatur anonim yang entah dari mana asalnya. Tepat saat pemilu digelar, Dewi Fortunanya kembali bekerja secara aktif, membuatnya memenangkan pemungutan suara dengan sangat mudah. Akhirnya, berkat popularitasnya yang luar biasa tak tertandingi, Victor resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sehari setelah pelantikannya, Victor langsung menggelar siaran langsung, broadcast, ke seluruh penjuru dunia. Ia memerintahkan seluruh umat manusia untuk menyimak pidato pertamanya. Ia memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Grigorev Victor, Presiden Amerika Serikat. Atas nama negara yang dipimpinnya, Victor berteriak meluapkan keheranannya terhadap dunia. Menurutnya, sungguh tidak masuk akal jika di dunia ini masih saja terjadi aksi pembunuhan dan perang konyol yang membuang-buang biaya, tenaga, serta memakan banyak korban jiwa. Dalam pidatonya kali ini, ia menyampaikan sebuah ide revolusioner dan menyuruh seluruh penduduk bumi mendengarkannya secara seksama. Jangan biarkan anak-anak muda saling membunuh. Mulai sekarang, jika ada masalah, kalian harus bertarung satu lawan satu secara adil, lalu keputusannya diambil bersama. Dilarang menggunakan senjata apapun. Kalian cukup bicara menggunakan kepalan tangan kalian. Mendengar gebrakan tak masuk akal itu, para pemimpin negara di seluruh dunia terbelalak tak percaya. Victor menegaskan bahwa jika ada negara yang berani menolak usulannya, ia tidak akan ragu untuk melancarkan perang nuklir saat itu juga. Tentu saja, mendengar ancaman tersebut, para pemimpin dunia yang mempunyai akal sehat menyetujui ide cemerlang itu. Pasca pidato hebat tersebut, setiap negara mulai memilih pejuang terbaik mereka masing-masing. Untuk menyelesaikan konfrontasi politik antar negara, mereka semua kini menyelesaikannya di atas ring tinju. Dan dunia pun resmi memasuki era baru. Beberapa bulan dan tahun berlalu, Victor berhasil mengalahkan seluruh atlet utusan dari berbagai negara. Pada akhirnya, ia sukses menyatukan dunia dan menjadi satu-satunya pemimpin bagi seluruh negara untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia. Di sepanjang jalanan kota, orang-orang meneriakkan namanya dengan penuh elok. Dalam setiap pidatonya, Victor selalu menekankan pentingnya menjaga perdamaian. Sayangnya, perdamaian itu tidak bertahan lama. Suatu hari, salah seorang ajudan mendatangi Victor untuk menyampaikan laporan darurat. Terdeteksi sinyal pesan dari luar atmosfer bumi yang sedang melesat menuju planet kita. Benar saja, beberapa hari setelah laporan itu, armada alien melakukan invasi ke bumi. Mereka menyuruh seluruh umat manusia tunduk dan mendengarkan seruan mereka. Kaum alien itu menyebut diri mereka sebagai entitas paling berkilau di galaksi ini, yang berniat untuk menguasai bumi. Tentu saja Victor murka melihat invasi dari luar angkasa tersebut. Ia langsung menjadi satu-satunya manusia yang terbang keluar angkasa dengan mengendarai roket secara langsung demi menghancurkan pasukan alien tersebut. The one and only ketua suku Mohikan kita, Grigorev Victor. Inilah awal mula kisah legenda Victor, sang manusia terkuat di alam semesta, yang baru saja akan dimulai. Namun sayang, faktanya saat ini itu semua hanyalah halusinasi belaka. Pertandingan sebenarnya telah usai dan Yulah yang keluar sebagai pemenang. Mari kita kilas balik dulu ke beberapa menit sebelumnya. Saat Yu tergelincir, dalam sepersekian milidetik, otaknya langsung teringat kembali pada momen ketika Ryu memukul Inje dengan posisi yang persis seperti posisinya saat ini. Seketika itu juga, Yu memutarkan tubuhnya memanfaatkan hukum alam, yaitu gravitasi, sehingga tubuhnya berputar 180 derajat dan menghantamkan satu pukulan keras yang mendarat tepat di wajah Victor. Yu berhasil menaklukkan kelas cruiserweight dengan kemenangan telak, hanya membutuhkan waktu 1,1 detik di awal pertandingan. Seketika, wajah Andre yang selama bertahun-tahun tampak suram dan dipenuhi keriput, tiba-tiba kencang kembali dan memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Melihat pertandingan yang berakhir begitu cepat tanpa ada kejutan apapun, Colin merasa cukup kecewa. Bob tertawa terkekeh. Menurutnya, tak peduli seberapa beruntungnya seseorang, tetap ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diraih hanya dengan mengandalkan keberuntungan belaka. Colin akhirnya menyetujui pendapat tersebut. Lantaran pertarungan usai terlalu cepat, sementara durasi jam tayang performasi sangat panjang, Colin mengumumkan bahwa mereka akan mengisi sisa waktu dengan menayangkan cuplikan-cuplikan adegan tinju terbaik, sebelum akhirnya ia dan Bob Norris pamit undur diri.
Scene berpindah memperlihatkan Victor yang baru saja selesai mandi. Ia mendadak panik saat mendapati kulit tubuhnya mengecil dan tatanan rambut mohawknya yang gagah kini hancur berantakan. Namun beruntung itu semua hanyalah mimpi buruk. Victor terbangun dari pingsannya sambil berteriak histeris. Andre yang berdiri santai di hadapannya bernapas lega melihat muridnya akhirnya sadar juga. Victor menatap pelatihnya dengan bingung. Apakah aku kalah? Andre mengangguk mantap. Ini adalah kekalahan yang sudah seharusnya terjadi sejak awal. Entah kau menyebutnya pertandingan, pertarungan, atau apapun itu. Mana kekuatan alam pada tinjuanmu itu, Ini adalah pertandingan perebutan gelar tersingkat dalam sejarah. Dasar Mohikan gila, cerca Andre. Begitu ya, gumam Victor tertunduk lesu. Namun detik berikutnya ia mengambahkan, tapi pertandingannya seru kan? Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Andre tersenyum lalu menjawab jujur. Ya, sebenarnya pertandingan tadi memang seru. Tanpa membuang waktu, Victor bergegas bangkit dan berjalan ke arah Yu. Ia mengulurkan tangan, mengucapkan selamat atas gelar juara dunia ke-8 yang baru saja ditoreh oleh Yu, serta mengungkapkan betapa menyenangkan pertarungan mereka barusan. Sip, balas Yu santai. Saat menjabat tangan Yu, Victor tertegun. Ia tak menyangka bahwa telapak tangan Yu ternyata begitu kecil. Ia tak habis pikir bagaimana tangan sekecil ini sanggup menciptakan dampak kehancuran yang begitu destruktif di atas ring. Victor lantas teringat kembali ekspresi hampa Yu di layar televisi setiap kali memenangkan gelar juara dunia sebelumnya. Sebelum pergi, Victor menatap Yu dengan tajam. Kau nggak usah bermain tinju kalau kau nggak suka tinju. Mendengar kalimat itu, pelatih K langsung menepis tangan Victor dengan kasar. K mengalihkan perhatian dan berceletuk dingin bahwa atlet yang kalah tidak boleh terlalu lama berada di atas ring. Mendengar itu, Victor tertawa terbahak-bahak, lalu melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar berlalu, Victor menoleh kembali ke arah Yu sambil berseru, "Hei, kau bisa jadi anggota Mohikan kalau mau. Lagi pula, hidup bersama Mohikan pasti akan sangat seru." Sementara itu, Peter, jurnalis yang selalu bersemangat mengikuti perkembangan Yu, tak menyangka bahwa 4 pilar atlet terkuat di dunia tinju telah berhasil ditumbangkan oleh Yu tanpa hambatan sedikit pun. Selama ini, para pecinta tinju mengira Victor hanyalah petinju yang mengandalkan keberuntungan ajaib semata. Namun itu terjadi karena publik tidak tahu taktik sebenarnya dari Victor. Menurut Peter, kemampuan sebenarnya adalah ia selalu bangkit berdiri setiap kali ia jatuh. Russian hook miliknya yang sering diremehkan justru menjadi sumber kekuatan pertahanannya. Hal itu memotivasi fisiknya untuk terus memulihkan diri dengan cepat. Karena Victor sangat percaya bahwa hanya butuh satu pukulan yang mendarat telak untuk meraih kemenangan. Bagi Peter, itu adalah bukti nyata bahwa Victor telah melewati batas kemampuan manusia biasa. Ditambah lagi, Andrei Vlasenko bukanlah pelatih sembarangan. Ia pasti paham betul keunikan gaya bertarung Victor dan telah melengkapi apa yang dibutuhkan anak didiknya. Pertahanan dan pemulihan yang luar biasa berpadu dengan satu pukulan pembalik keadaan. Peter percaya, andai saja pertandingan tadi dimenangkan oleh Victor, Victor bisa menjadi lawan yang sangat seimbang untuk bertarung melawan sang monster utama, Aaron Tite. Namun sayang, Victor harus berlutut di hadapan monster baru yang jauh lebih mengerikan, yaitu Yu. Tentu saja Peter tidak akan pernah tahu betapa absurdnya latihan asli Victor di belakang panggung. Hanya kita, Andre dan Tommy, yang tahu rahasia gila di balik Russian hook tersebut. Kini Peter sudah tidak sabar menantikan pertandingan akbar yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Sebuah laga antara dua monster terhebat dalam sejarah dunia tinju. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out. Setelah menyaksikan pertandingan sang El Diablo, Aaron Tite yang langsung bergegas pulang dan segera menghubungi manajernya. Ia meminta agar konferensi pers digelar keesokan harinya. Keesokan harinya, publik dibuat gempar. Secara mengejutkan, Aaron secara resmi menyatakan kemunduran dirinya dari dunia tinju profesional.
Karier saya sebagai atlet tinju profesional cukup berakhir sampai hari ini, tegas Aaron di hadapan puluhan kamera. Alasan utama Aaron berhenti adalah ia tidak mau dijadikan mainan oleh pria tua bangsat itu, pelatih K. Aaron sadar jika ia setuju bertanding melawan Yu, itu sama saja dengan mewujudkan ambisi gila dari psikopat seperti K, dan secara tidak langsung menjadikan dirinya sendiri sebagai bidak mainan di atas papan catur K.